bahagia ini kita semua bisa berkumpul di gedung PKBM Al-Tibus Salam dalam acara sosialisasi penyelarasan visi, misi, dan tujuan. Terima kasih kepada tutor yang sudah hadir di tempat. Mari kita belajar sama-sama belajar untuk ingat kembali apa itu visi, misi, dan tujuan dalam sebuah satuan pendidikan. Nah, ini adanya penambahan dengan 8 topik lulusan, yaitu dengan pembelajaran dalam yang dicanangkan oleh Kemendikbud yang baru ini, Pak Abdul Mukti. Selanjutnya kita bisa melihat apa tujuan materi yang akan dibahas. Yang pertama, memahami esensi, visi, misi, dan tujuan dalam satuan pendidikan. Dan yang kedua, mengetahui prinsip-prinsip pembelajaran mendalam sebagai kerangka penyusunan visi, misi, dan tujuan. Dan yang ketiga, menyusun strategi agar visi dan misi dan tujuan menjadi bagian dari budaya sekolah yang hidup dan menggerakkan seluruh warganya. Lalu perumusan ulang visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan yang sesuai dengan konsep pembelajaran mendalam. Di sini proses yang harus dilakukan melalui siklus inquiry kolaboratif. Yang kedua, fokus pada tahap akses dan desain. Akses itu mengenai kondisi awal dan desain peruncang perubahan. Lalu tujuannya tersusunnya rumusan baru visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan yang sesuai dengan kerangka pembelajaran mendalam serta meningkatkan rasa kepemilikan warga satuan pendidikan terhadap visi, misi, dan tujuan yang telah dirumuskan melalui berbagai strategi. Selanjutnya, pengertian dari visi. Visi adalah gambaran ideal yang ingin dicapai oleh sekolah di masa depan. Jadi visi berfungsi sebagai arah dan cita-cita bersama yang menjadi pedoman seluruh warga sekolah. Contohnya bisa kita lihat, mewujudkan generasi yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing global. Jadi bisa dilihat di situ dari PKBM Al-Tibus Salam sendiri, visi dan tujuan belum menyentuh pada pembelajaran dalamnya, belum menyentuh, bisa dirubah. Jadi visi bukan hal yang langsung dicapai, melainkan impian jangka panjang yang menjadi kompas dalam perjalanan sebuah sekolah. Lalu misi adalah langkah-langkah strategi dan usaha nyata yang dilakukan sekolah untuk mewujudkan visi tadi. Misi bersifat lebih konkret dibanding visi. Biasanya merupakan kegiatan atau program yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Jadi misi ini adalah indikator dari sebuah visi. Poin-poinnya dijabarkan di misi. Contoh, menyelenggarakan pembelajaran berbasis proyek, membentuk karakter religius dan nasionalis, serta mengembangkan keterampilan abad bersatu. Nah, dengan kata lain, misi menjawab pertanyaan bagaimana sekolah mencapai visi. Jadi ada berbagai indikator tujuan dari visi. Lalu tujuan satuan pendidikan. Tujuan adalah hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah atau pendek oleh sekolah sebagai wujud nyata dari visi dan misi.
Tujuan lebih operasional, terukur, dan dapat dievaluasi secara berkala. Contohnya, peserta didik memiliki kemampuan berpikir kritis, literasi digital, keterampilan sosial, dan kepedulian terhadap lingkungan. Jadi tujuan ini bisa kita rumuskan. Jadi hasil atau output dari satuan pendidikan itu apa hasilnya itu. Lalu tujuan menjawab pertanyaan apa yang diharapkan sekolah. Nah, ini apa yang diharapkan itu outputnya apa, hasilnya yang dapat dicapai dalam beberapa tahun ke depan. Jadi kesimpulan, visi yaitu cita-cita jangka panjang atau impian besar sekolah. Misi, langkah strategis untuk mencapainya, langkahnya seperti apa langkah-langkah. Lalu tujuan adalah hasil konkret yang diharapkan dalam waktu tertentu. Nah, sekarang tahap ases, menilai kondisi awal, identifikasi misi dan tujuan yang lama, lalu diskusikan dan refleksi bersama guru dan pemangku kepentingannya yang lainnya. Temuan, visi misi belum sesuai dengan pembelajaran mendalam seperti yang contoh di sini. Perlu diintegrasi digitalisasi pembelajaran dan kolaboratif atau pemikiran. Lalu tahap desain. Yang pertama, mengidentifikasi tantangan internal dan eksternal sekolah, perkembangan teknologi, tuntutan global, dan kebutuhan lokal. Dan yang kedua, visi dirancang sebagai arah jangka panjang yang memandu seluruh komponen sekolah. Contohnya, terwujudnya generasi yang religius, berkarakter, kreatif, kolaboratif, dan berdaya saing global melalui pembelajaran mendalam yang bermakna dan berkelanjutan. Poin ketiga, merumuskan misi dan tujuan satuan pendidikan. Dan yang keempat, evaluasi berkelanjutan untuk pengetahuan capaian visi misi dan tujuan melalui asesmen kualitatif dan kuantitatif. Nah, ini metode untuk merumuskan suatu visi dan misi dan tujuan. SMART. Yang S, spesifik, apa yang Anda inginkan. Dan yang kedua, measurable, tetapkan definisi yang jelas lewat pada maupun cara mencapai tujuan. Yang ketiga, enable, langkah apa yang dapat diambil untuk mencapai tujuan. Jadi diuraikan langkah-langkah tepatnya untuk mencapai tujuan. Yang keempat, relevan, bagaimana memenuhi sasaran yang akan membantu. Apakah tujuan Anda berhubungan dengan misi Anda? Dan yang kelima, timeline, berapa lama untuk mencapai tujuan Anda? Jadi ada jangka waktunya. Dan ini adalah hasil penyelarasan visi dan misi tujuan satuan pendidikan dengan pembelajaran mendalam. Yang pertama, pernyataan saat ini atau lama. Contoh, mewujudkan peserta didik yang bertakwa, berprestasi, peduli lingkungan, ramah anak, dan menerima keberagaman. Yang kedua, visi lama, masih fokus pada hasil lulusan, sedangkan pada pembelajaran mendalam menekankan pada proses belajar yang mindful, dan joyful. Dan yang ketiga, belum ada penekanan pada kesiapan menghadapi era digital dan globalisasi. Ini satu penjelasan, ada visi lama dan visi baru. Dari naskahnya bisa dibedakan. Yang visi lama mewujudkan peserta didik, mewujudkan. Kalau yang visi baru itu naskahnya beda. Terwujudnya generasi yang religius dan yang seterusnya. Bisa dilihat, tidak ada perbedaan. Esensialnya berbeda. Lalu misi lama dan misi baru. Nah, misi lama ini ada perubahan juga dari esensinya.
meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui kegiatan kebiasaan pagi dan kegiatan ibadah. Kalau misi barunya di sini bisa dilihat, yaitu menyelenggarakan pembelajaran mendalam yang menekankan pada pemahaman konsep, keterampilan, berpikir kritis dan pemecahan masalah nyata. Jadi yang di misi baru ini menyentuh pada pembelajaran mendalam. Kalau yang misi lama belum menyentuh. Lalu tujuan lama, tujuan baru. Kalau tujuan lama di sini bisa dilihat terciptanya lingkungan yang mendukung warga sekolah dalam menjalankan ajaran agamanya penuh dengan toleransi. Kalau tujuan baru menghasilkan lulusan yang mampu memahami, mengaitkan dan mengaplikasikan pengetahuan pada berbagai konteks kehidupan kita. Jadi kalau di tujuan baru ini bisa kita lihat ada namanya output hasil dari peserta didiknya itu apa yang menjadi potensi dari peserta didik ini, ya, menghasilkan lulusan yang apa yang bagaimana. Terus yang keduanya itu membekali peserta didik dan sikap mandiri. Jadi peserta didik ini kalau sudah outputnya itu mempunyai sikap mandiri, dia rasa ingin tahu dan tanggung jawab sosialnya juga terbangun. Yang terakhir, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.